Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama dengan saya Arif Hirmanto. Renungan kita pada hari ini berjudul Doa yang Membawa Terobosan. Berapa banyak dari kita terhubung dengan teman-teman kita lewat media sosial, lewat WA, email, telepon, setiap harinya kita berhubungan dengan mereka. Demikian juga dengan doa. Doa adalah platform yang tersedia selama 24 jam sehari dan 365 hari dalam satu tahun yang tidak pernah terjadi gangguan sinyal sebagai cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Melalui doa, kita dapat mencurahkan segala isi hati kita,
meminta pertolongan dan menerima penghiburan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ayat ini merupakan ayat terpendek dalam Alkitab terjemahan baru. Mudah diingat, mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan. Seringkali tujuan kita berdoa adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tujuan Tuhan adalah untuk mendapatkan kita. Tuhan ingin membuat kita lebih mengenal Dia. Dia ingin supaya kita lebih percaya kepadanya, lebih taat kepadanya, lebih mengasihinya. Doa bukan tentang apa yang kita inginkan dan bagaimana supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Doa adalah tentang mengenal Tuhan. Dia sudah mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita berdoa. Doa adalah tentang menemukan kehendak-Nya dan menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Doa adalah tentang mengandalkan Dia 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Tuhan tahu bahwa terkadang cara yang terbaik untuk mendapatkan tujuannya adalah dengan memperlambat jawaban atas permintaan kita. Ada satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang menjadi teladan bagaimana seharusnya kita doa dengan persisten. Dia adalah Daniel. Daniel adalah seorang yang suka berdoa. Dia adalah pendoa syafaat yang hebat. Yang terpenting, Daniel menolak untuk berhenti berdoa. Ia terus berdoa, bahkan ketika dia menghadapi ancaman dan penganiayaan karena ada perintah Raja Darius untuk tidak berdoa kepada dewa manapun, manusia manapun, kecuali kepada Raja Darius. Dan di dalam Daniel 6 ayat 11-12 saya akan bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat apa? Melarang untuk berdoa. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu, musuh-musuhnya, bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel juga berdoa, dia berpuasa ketika ia mengetahui kehendak Tuhan berkaitan dengan nubuatan Nabi Yeremia mengenai 70 tahun masa pembuangan bangsa Israel. Ia berdoa ketika ia memahami waktu yang dijanjikan Tuhan sudah dekat dan dia merindukan penggenapannya. Tuhan memakai Daniel untuk mempengaruhi arah sejarah bangsanya lewat doa-doanya. Dan berita baiknya, saudara pun bisa melakukan hal yang sama. Apakah yang Daniel ketahui tetapi mungkin kita tidak ketahui? Atau mungkin apa yang Daniel ingat dan kita terlupakan? Yang menjadi satu pokok inti mengapa Daniel ini luar biasa adalah pondasi doanya yang kuat. Itu adalah tema seluruh kitab Daniel. Nah, sekarang bagaimana kita dapat berdoa dengan efektif dan berdampak seperti Daniel? Yang pertama, konsistensi dalam berdoa. Kita harus disiplin di dalam doa. Daniel berdoa 3 kali sehari secara teratur. Kita makan 3 kali sehari. Doa pun demikian. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam kehidupan doa kita. Tidak terpengaruh situasi. Bahkan ketika menghadapi ancaman hukuman mati, Daniel tetap berdoa. Ini menunjukkan bahwa komitmennya untuk berdoa tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Nah, yang kedua, doa yang mendalam dan yang tulus. Kita mengenal Allah secara pribadi. Doa-doa Daniel menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang karakter Allah. Dia berbicara kepada Allah sebagai sahabat dan bapa. Dia mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Daniel tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan takut, kesedihan, dan harapannya kepada Allah. Yang ketiga, dia berdoa untuk bangsa dan rakyat. Kepedulian terhadap sesama Daniel itu tidak perlu dipertanyakan. Dia bersyafaat, arti bersyafaat berdoa buat orang lain. Doa yang berdampak adalah doa-doa yang membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsanya. Sehingga Tuhan memakai Daniel untuk berdampak bagi bangsanya. Demikian juga Tuhan mau pakai saudara untuk berdampak bagi kota dan bangsa kita lewat doa-doa syafaat
yang akan kita bawa ke dalam hadirat-Nya. Yang keempat, kunci doa yang berdampak, berdoa dan berpuasa. Kita memperdalam hubungan kita dengan Allah. Puasa dan doa adalah cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendengarkan suara Allah. Maka dengan berdoa dan berpuasa, kita dapat lebih sensitif terhadap suara Tuhan. Nah, kita harus percaya pada jawaban doa. Kunci yang berikutnya adalah percaya bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Daniel menunggu dalam kesabaran dan dia percaya bahwa Allah akan menjawab doanya pada waktunya. Dia taat ketika doa itu datang. Daniel taat untuk melaksanakan kehendak Allah. Pertanyaannya, God's lovers, apa yang menghalangi saudara untuk berdoa secara teratur? Dan bagaimana kita dapat make time, menjadwalkan waktu, bukan cuma find time, menemukan waktu. Kalau cari waktu nggak akan ketemu, tetapi kita harus menjadwalkan waktu untuk berdoa. Dan yang terakhir pertanyaannya, apa yang saudara harapkan ketika saudara berdoa kepada Allah? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ajaran-Mu pada hari ini, bahwa kami harus terus dan tetap berdoa. Meskipun tampaknya belum ada jawaban, belum ada terobosan, ajari kami untuk terus berdoa sebagaimana Daniel berdoa. Bahkan Daniel mengalami masa yang begitu sulit. Dia dilarang untuk berdoa. Toh dia tetap berdoa. Dan Tuhan memakai dia untuk mengubahkan sejarah bangsanya, untuk menggenapi janji-janji-Mu. Dan disinilah kami rindu, pakai setiap kami, God's lovers ini, untuk dapat mengubahkan sejarah kota dan bangsa kami. Karena kami berdoa dengan konsisten, karena kami percaya akan jawaban doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Dan kami bersyukur bahwa kami akan menyaksikan jawaban atas doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.